Haleluya. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membahas pertanyaan seputar doktrin pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah orang yang memiliki karakter yang tidak baik dan kemudian dia berbahasa roh, apakah bahasa rohnya itu benar atau tidak? Jawaban saya adalah kita jangan gampang menghakimi atau kita jangan lekas menghakimi. Mengapa? Sebab bahasa roh itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus, bukan tanda kedewasaan rohani. Lalu apa maksudnya kepenuhan Roh Kudus dan kedewasaan rohani? Apa bedanya? Kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman seseorang yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Hal itu bisa saudara lihat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Rasul Paulus berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya, kalau orang mabuk dengan anggur, maka dia dikuasai oleh alkohol. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus, maka dia dikuasai oleh Roh Kudus. Sementara kedewasaan rohani adalah satu keadaan rohani yang menampilkan karakter Kristus. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kepenuhan Roh Kudus itu sifatnya sementara atau sifatnya insidentil. Artinya kita tidak 1 kali 24 jam mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kalau kedewasaan rohani itu sifatnya menetap karena karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara seseorang itu menanti dengan sungguh-sungguh lawatan Roh Kudus. Dia berdoa, dia memuji, menyembah, dia menanti dengan sabar, dan kemudian dengan sungguh-sungguh dan Roh Kudus memenuhi dia. Sementara kalau kedewasaan rohani itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, buah pekerjaan Roh Kudus merupakan sebuah proses jangka panjang, hasil dari sebuah ketekunan untuk melakukan firman, ketekunan ketaatan untuk menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Hal itu saudara bisa lihat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Idealnya orang yang penuh Roh Kudus harus dewasa rohani. Idealnya. Jadi orang yang penuh Roh Kudus harus dewasa rohani. Artinya orang yang berbahasa roh adalah orang yang juga memunculkan sifat-sifat yang baik seperti Kristus. Namun ada kemungkinan juga orang yang masih di awal pertobatannya, masih baru mulai belajar bertumbuh dalam Tuhan, dia sudah berbahasa roh. Hal ini ada buktinya dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-47, ketika Rasul Petrus datang ke rumah Kornelius bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang menyertainya di kota Yope, maka mereka ketika disampaikan firman, mereka berbahasa roh padahal mereka belum dibaptis. Artinya itu masih di awal pertobatan mereka, itu masih di awal pertumbuhan rohani mereka. Mereka sudah berbahasa roh. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh cepat menghakimi orang yang berbahasa roh, tetapi dia masih memiliki karakter yang masih ada kelemahan. Meskipun juga kita harus lihat, kalau orang tersebut memang sudah jangka panjang, kelemahannya tidak mau dia perbaiki, maka kita harus uji setiap roh. Kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, seharusnya orang yang berbahasa roh memiliki sifat yang baik. Namun ada kemungkinan orang yang berbahasa roh adalah orang yang masih berjuang untuk mengalahkan sifat-sifatnya yang tidak benar. Kita jangan gampang menghakimi sekali lagi. Yang kedua, seharusnya kita jangan hanya terobsesi dengan manifestasi Roh Kudus seperti pengalaman berbahasa roh. Kita juga harus berjuang untuk menyelipkan daging sehingga memiliki kedewasaan rohani. Keseimbangan antara kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh dan kedewasaan rohani akibat buah pekerjaan Roh Kudus itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah dan berdampak baik, memberkati banyak orang, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.